Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menyajikan konseling individu dengan tema REBT atau Rational Emotive Behavior. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Adinda Raiza dengan MPM 2413052037 sebagai konselor dan rekan-rekan saya. Saya Indah Nur Aliza dengan MPM 2413052613. Saya Aziza Radia Silmi dengan MPM 2413052019 sebagai kameramen dan editor. Selamat menonton. Halo. Halo juga Kak. Dengan kakak siapa nih? Aku Aziza Kak. Oke, Kak Aziza. Baik, perkenalkan nama aku Dinda. Jadi di sini aku yang akan memandu sesi konseling kita pada pagi kali ini. Oke Kak. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, kakak kesini sama siapa? Aku kesini sendiri Kak. Kakak di sini sendiri ya. Iya. Terus kesibukannya akhir-akhir ini ngapain tuh? Aku kan kuliah kan Kak, terus juga ada ikut organisasi gitu. Palingnya kuliah, organisasi, rapat gitu. Jadi kakak kesibukannya kuliah, mungkin ikut organisasi juga. Kalau boleh tahu sekarang kakak semester berapa nih? Aku semester 4 Kak. Kakak semester 4. Udah mulai pusing-pusing Iya, udah pusing-pusing mikirin kayak gitu proposal gitu-gitu. Nah, aku mau kasih tahu dulu sebelum kita mulai. Jadi dalam sesi konseling kali ini tuh ada beberapa asas yang ingin aku sampaikan biar cerita kita ini tuh terarah dan juga kakak tuh nyaman gitu cerita ke sini. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, jadi di sini kakak jangan ragu dan jangan sungkan gitu buat cerita apapun yang sedang kakak hadapi, karena di sini kita sama-sama terbuka. Biar kita bisa sama-sama cari solusi yang sesuai dengan masalah yang sedang kakak hadapi. Lalu yang kedua itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kalau misal kakak ada suatu rahasia yang mungkin kakak takut buat ngungkapin, kalau misal cerita ke orang, di sini kakak sampaikan aja, karena saya sebagai konselor itu ada yang namanya asas kerahasiaan, sehingga apapun rahasia yang akan kakak sampaikan di sini tuh tidak akan tersebar kemana-mana, hanya kita berdua yang tahu. Ada baik. Lalu ada yang terakhir namanya asas kesukarelaan Kak. Seperti yang tadi aku tanya, kakak kesini tuh secara terpaksa atau dari hati kakak sendiri untuk konseling kesini? Sebenarnya aku datang ke sini tuh dari hati aku sendiri gitu kan, karena kayak aku ngerasa kayak gimana gitu rasanya, gitu kayak butuh teman cerita gitu sih. Berarti kakak nggak ada paksaan ya dari siapapun? Iya, nggak ada paksaan. Oke. Jadi dari yang aku sampaikan ini, apakah sudah jelas biar konseling kita hari ini tuh lebih terarah dan kakak jangan ragu-ragu untuk bercerita? Siap, sudah bersedia. Selanjutnya aku mau ngasih tahu nih bahwa sesi konseling kita pada pagi hari ini mungkin berkisar antara 30 sampai 45 menit. Apakah kakak setuju? Setuju Kak. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk kita tentuin tujuan awalnya dulu ya. Nah, hari ini apa nih yang mau kakak bahas di konseling kali ini? Oke, yang aku mau bahas untuk hari ini tuh kayak aku mungkin kayak aku ngerasa kurang untuk dicintai gitu loh Kak. Kayak aku ini dari diri aku sendiri ya, kayak aku ngerasa kayak gitu tadi Kak. Oke, jadi kamu ingin mencoba memahami pikiran kamu gitu ya, dan mencoba untuk mengerti keadaan dan dirimu di kondisi sekarang. Nah, betul. Jadi kita hari ini fokus ke masalah yang tadi ya Kak. Oke Kak. Nah, mungkin kakak bisa ceritain nih bagaimana awal masalah itu terjadi atau gimana peristiwa gitu. Oke, jadi kan dulu kan waktu aku SMP ya kayak waktu aku SMP itu aku punya mantan. Sebenarnya kita tuh SMP-nya bareng, tapi kita beda kelas gitu. Tapi waktu SMA kita satu sekolah, tapi kita tetap beda kelas juga. Kayak aku IPS, dia IPA. Nah sebelum itu terjadi, memang aku dari kecil itu kayak udah kayak lumayan cukup penuh untuk tangki cinta dari orang tua aku, dari ibu dan ayah. Cuma kan ya memang walaupun mereka nggak setiap hari di rumah gitu kan Kak, dan pasti ada kayak kerjanya gitu, jadi
aku tuh nerima itu dari ketika malam hari gitu. Kalau malam hari kita kayak ngumpul gitu kan di ruang makan, kita cerita gini-gini gitu-gitu. Tapi memang kalau di pagi atau siang ya rumah kadang sepi karena orang tua kerja ya kak. Tapi aku tetap bisa dapat perhatian mereka ya, walaupun aku harus yang aku bergerak dulu gitu kan. Eh, nah dari situ aku kayak ngerasa aku kayak udah cukup gitu. Terus juga kan waktu SD juga kayak orang tua aku waktu aku SD kelas 5 gitu ya kak. Aku kayak udah apa ya, orang tua aku tuh kayak udah ngasih full gitu loh perhatiannya. Sebelumnya kan belum ya kak, kayak mereka kayak masih apa namanya masih sibuk bekerja. Tapi kelas 5 itu kayak mereka udah kayak aware ke aku, udah kayak perhatian penuh gitu ke aku. Jadi aku ngerasa kayak aku seneng, aku kayak ngerasa dipeduliin, diperhatiin gitu kak. Oke. Jadi dari awal kamu itu udah dapet tangki cinta yang full nih dari orang tua. Oke, lanjut. Terus waktu SMP ini sih ceritanya dari SMP ini, kan aku kan masih ada nih sama orang tua di beda profesi gitu kan kak. Nah aku tinggal dengan bude pak gitu. Tapi mereka tetap kayak kita tiap hari malam itu pikiran gitu kak, kayak bahas sekedar ya kegiatan aku di sekolah itu gimana, apakah kamu kayak merasa seneng gak nih di sekolah di sini gitu kan, kayak jawab iya seneng. Kita kayak saling bertukar cerita gitu kan kak. Nah terus tibalah aku kenal dengan seseorang yang dimana dia ini teman aku juga, tapi kita kayak beda kelas, tapi kita suka organisasi kak. Kebetulan kita kan di organisasi pas Ibra kan kak. Nah di situ kayak ya kita awalnya temen biasa gitu loh kak, kayak temen apa ya namanya, apa sih Bestie aja iya gitu. bestie kayak partner gitu kan. Kita kayak sering kalau ada lomba nih ya, mau ada lomba pasti kita pulangnya sore kan kak. Jadi kita latihan dari pulang sekolah sampai sore itu kita latihan kayak latihan PBB gitu-gitu. Nah aku tuh waktu itu kan kak, karena aku belum terlalu mendalami apa sih namanya nih, kalau di Paskibra itu ada ini sih serong kanan kayak kalau nggak salah ya, aku tuh belum ngerti. Salah satu gerakan. Salah satu gerakan Okay. gitu. Nah aku tuh belum ngerti kan kak di situnya. Sama dia diajarin, jadi dia tuh gini dipraktekin juga sama dia. Dan itu kita kayak sama dia tuh kayak saling belajar gitu loh kak. Nah itu pun tiap hari gini sampai akhirnya tuh aku mulai kayak ada rasa gitu sama dia, karena dia tuh ya tinggi juga, terus anaknya tuh baik, terus kayak apa ya berwibawa gitu lah kan kak. Jadi aku ngerasa ya seneng gitu di deket dia. Iya tipeku gitu. Nah abis itu ya setelah kita latihan dan lain gini ya kita kan lomba kan kak, jadi kita menang kak. Kalau nggak salah juara umum apa ya, karena kita kan ada lomba-lomba yang juga kan kak. Nah itu kayak aku seneng dong, kayak kita juara loh, iya gini kita kayak tosan gitu gini kak. Nah dari situ kayak aku ngerasa kayak makin berbunga-bunga gitu loh kan. Terus ya setelah kita lomba itu semingguan gitu kita sering catatan kak. Dari situ kita mulai catatan kayak sekedar kamu hari ini sekolah enggak, ada tugas apa di sekolah gitu kan kak. Kita beda kelas juga kan kak, kayak ya Semakin intens gitu ya. semakin intens gitu. Nah kalaupun di sekolah tapi kita kayak pernah orang gak kenal gitu loh kak. Karena jujur kita malah gitu kayak teman-teman pun gak ada yang tahu tuh, cuma kayak temanku doang, 1-2 orang doang teman-temanku yang walaupun kita deket tapi nggak kasih tahu, karena aku belum siap kasih tahu ke mereka gitu loh, reaksi mereka tuh gimana kalau aku deket sama cowok ini gitu kan kak. Oh jadi kamu deketnya di ekskul doang, sedangkan di hari pelajaran biasa kamu iya padahal kita pura-pura nggak kenal gitu. Nah tapi kan kak setelah kita kayaknya di 1 bulanan gitu lah, kayak apa ya namanya, kayak PDKT kali ya. 1 bulan gini baru ya waktu gitu juga kan kelas aku kan di belakang kelas, sedangkan kelasnya di depan kan kak, sedangkan kantin sekolah kita itu di belakang tuh. Nah jadi kan kalau ke kantin kan lewat belakang otomatis ada kelasku juga kan. Nah jadi itu lewat kelas. iya, nah aku tuh kadang suka nungguin di depan pintu gitu loh kak sama teman-teman. Nah kalau ada dia tuh kayak aku senyum gini-gini. Nah ternyata temanku itu kayak notice aku setiap anak ini lewat kenapa aku senyum gitu. Karena temanku nih nanya, kamu kenapa kalau sekali dia lewat dia senyum? Aku kayak loh kok kamu kecilan? Kecilan lah orang kamu ini, aku nih kayak ngetarain banget gitu. Nah jadi aku bilang kan ke mereka cerita kalau aku sebenarnya suka sama gini, cuma ya kalau kita biasa gini ya biasa aja gitu, maksudnya kayak pura-pura nggak kenal, karena jujur takut kayak itu yang pertama, kayak takut pandangan orang-orang terhadap kita tuh gimana gitu kan. Tapi karena temen aku
tahu si cowok ini juga, kenal juga, kayak dia bilang, ih cowok itu baik loh, kayak ya aku juga kenal kan ke dia, maksudnya kayak besok kayak nggak ada latar belakang aneh-aneh gitu. Gak apa-apa kalau misalnya kamu mau publikasi gitu kan. Terus aku kayak mikir, oh iya deh nanti aku giniin gitu. Karena kita tuh posisinya belum ada status kan, terus kita kayak masih PDKT gitu kan. Apa yang bisa dibilang, HTS kali ya. Cuma masih HTS gitu doang. Nah, terus kan itu kalau nggak salah, itu kan untuk kelas 7 tuh kayak, nah kelas 8-nya itu baru kita kayak, dia bener kelas 8. Kelas 8-nya tuh kita kayak makin deket gitu, terus tapi dia tuh sebenarnya udah nembak kan kak, cuma aku kayak masih ragu gitu kak tentang dia, kayak gimana dia gitu-gitu kayak dia kalau nggak salah tuh nembak aku 2 kali, tapi aku tolak kayak karena aku masih ragu gitu loh kak, aku masih ragu ke perasaanmu sendiri. iya kayak bener nggak ya kalau aku sama dia tuh gimana gitu kan. Ya, aku tuh takutnya nanti kalau aku diselingkuhin, aku diginiin kan tuh first time ya kayak dia ya takut kan, maksudnya kayak pikiran aku tuh berkecamuk ke dia gitu, toh juga ke akunya gitu, aku ini kayak ngerti enggak, aku ini bisa enggak ngimbangin dia gitu. Terus ya karena kita semakin deket gini-gini, aku ceritakan ke ibu aku kayak, bu aku ini ada yang deketin gitu, ada yang suka sama aku. Nah ibu tuh kayak ngerespon, loh ya kak gimana, orang itu maksudnya kayak ibu aku nanya sifat dia gimana, baik enggak gitu ya. Aku jawab kan, iya dia tuh baik, terus dia juga bisa diandalin, terus kayak berwibawa gitu bu anaknya, terus pintar juga kan dia. Nah kayak gitu ya kalau emang misalkan kamu suka, saling sama-sama kita saling suka, ya udah gitu. Kita coba kamu apa ya namanya, mengutarakan gitu, kayak kita berdua nih ngomong gitu, komunikasi dulu gitu kata ibuku. Yang penting komunikasi dulu gitu, jangan boleh kamu terima tapi kamu yakin enggak yakin diri dulu kata ibu. Terus setelah aku cerita gitu ya kelas 9 kalau nggak salah itu kan COVID kan kak. Nah waktu COVID ini kita kan nggak ada interaksi ya, tapi itu komunikasi karena waktu itu apa namanya jarak jauh. Iya, pembelajaran Pembelajaran jauh, jadi kan di lockdownin tuh semuanya. Nah dia bilang, ya kita nggak ketemu deh kata dia. Aku kayak, iya kita nggak ketemu di sekolah. Biasanya kita lagi cerita-cerita. Nih, aku udah satu momen ya kayak. Jadi waktu itu sebelumnya kan teman-teman yang lain atau organisasi itu memang kayak tahu kalau aku nih deket sama dia gitu. Tapi kayak cuma omong-omongan doang gitu. Nah di kelas kami pun, kelas aku dan kelas dia itu juga kayak ada banyak rumor kayak, Jija deket sama ini, Jija deket ini. Jadi kayak aku kayak nganggepnya kayak gitu-gitu. Tapi ada satu momen kita tuh di perpustakaan sekolah gitu kan kak. Dia tuh ngajakin aku belajar kak ceritanya. Nah, pada saat itu kita belajar tentang tentang pelajaran IPA, kalau nggak salah kimia. Itu kan ada rumus-rumus gitu kan, aku tuh mesti nggak ngerti. Nah dia ngajakin aku belajar, terus kayak aku, yaudah ayo belajar di mana, di perpus mau nggak, boleh. Nah kayak kita ke perpus gini-gini itu waktu nggak salah di jam istirahat kedua. Kan kita ada 2 istirahat ya, pertama sama kedua. Nah itu di jam istirahat kedua itu kita kayak ke perpus, terus aku kan bawa buku kan. Nah temenku tuh kayak tahu, loh Jam mau kemana? Mau ke perpus dong, biasa mau belajar sama gitu kata aku. Temenku kayak cie. Biasanya kalau waktu SMP kan pasti kayak gitu kan di cie gitu. Terus kalau temenku, yaudah silakan semangat ya gitu. Nah terus lah sama dia belajar gini. Nah ya dari situ kita kan aku nggak tahu kan diajarin kan. Nah dari situ aku kayak nilai, maksudnya kayak aku mikir memandang sikap dia, ternyata dia ini orang yang begini gitu, bisa dibilang baik terus pinter gitu lah. Aku tuh suka sama cowok pinter, makanya aku kayak dulu gitu kayak semakin tertarik gitu ya. Semakin tertarik dan udah jadi pacar gue aja gitu. Nah di situ aku kayak itu pun gak tiap hari, tapi kita sering gitu loh kak, nggak cuma pelajaran IPA di kimia aja doang, di pelajaran IPS juga dan lain-lain. Nah kan aku bisanya di skill aku kan kayak di bahasa Indonesia gitu kan, itu kayak kita kayak tukeran gitu loh, kayak aku ngajarin pelajaran ini dan ngajarin pelajaran ini, kita kayak saling tukeran. Jadi kamu lebih sering spend time berdua. Iya benar gitu. Nah terus kayak dari itu kita mulai dekat, dan kelas 9-nya itu aku bilang COVID itu ya dia coba bilang kayak
kamu mau nggak, ini aku sekali lagi nembak nih, kamu mau nggak jadi pacar aku? So, Itu tembakan yang iya, kedua. tembakan yang ketiga. Itu yang ketiga. Tapi kan yang pertama itu dia memang di WA, tapi yang kedua ini dia ngomong langsung secara ke aku waktu kita di Satya Mas Ibra. Itu kan sepi kan kak, itu sudah sore banget pokoknya. Itu sekolah udah sepi, nggak ada orang, cuma kita berdua doang kan. Teman-teman pas yang lain daripada pulang gitu. Pas kita mau ke parkiran, ya dia ngomong gini, terus aku kayak nanti dah apa sih gitu kan kita Kamu temen. nganggapnya Iya, lucu aja. doang. Pikir kan orang ini kayak gombal biasa aja gitu loh kak, tapi kok semakin ini gitu. Iya. Nah yang ketiga ini tuh yang waktu di WA ini kayak sambil tempelan, nggak sambil belajar juga kan karena covid itu. Dan bilang lagi kayak kamu mau nggak jadi pacar aku gitu. Aku udah 3 kali loh nembak, kalau terakhir kali jadi tembak sakit hati aku kalau Oh, dia bilang gitu. Terus aku kayak mau nggak ya? Ya aku kan ya apa ya sebagai cewek kan kayak apa ya kayak pertimbangan penuh gitu ya. pertimbangan. Tapi setelah aku melihat dia yang seperti itu, yang dia itu ya baik, terus pintar, berwibawa dan kayak bisa untuk diandalkan gitu, aku kayak ya udah oke gitu. Jadi kita ya udah resmi pacaran tuh kan. Oke, kamu harus pacaran saat itu. Dalam keadaan covid yang lockdown gitu. Terus ya karena kita apa ya posisinya covid juga dan itu udah kelas 9 kan, itu udah perpisahan kan kak, dan itu kan gak ada perpisahan kan kak, dan dia tuh kayak bilang gini, ih kasihan banget ya kita ini gak ada momen-momen yang untuk foto berdua yang bagus gitu loh kan. Terakhir kita foto dari itu waktu yang menang itu sama yang latihan paskibra desa aja gitu kan, itu terakhir sehari itu kita gak ada foto lagi kan, karena kan dari covid juga kan, wisuda juga kan gak ada, wisuda kayak wisuda perpisahan apa sih SMP. itu nggak ada kan kak, jadi kayak gimana sih kita ini nggak ada momen, terus kayak nggak ada foto terbaru gitu, padahal kita kan mau cerita ke orang kayak kita tuh udah jadian gitu loh. Atas pertanyaan kalian sama ini. Kan karena orang pasti kayak pacaran nggak sih, Beneran nggak sih? gitu gitu. Terus kayak nah dari itu kan kita udah tuh kan udah selesai kan kelas 9-nya, habis itu pendaftaran ke kelas SMA ini. Dia tanya kamu mau sekolah di mana, aku jawab di sekolah ini kata teman. Aku tuh bingung sebenarnya kak, dia tuh kita gini, aku tuh bingung, aku tuh mau sekolah di sini atau di beda provinsi, soalnya kan dia memang bukan orang asli orang sini kan kak, jadi orang sebelah gitu kan, dia bingung mau sekolah di sini atau balik ke asalnya gitu. Nah dia itu di sini tuh bareng sama ya kayak apa ya, kayak keluarga, cuma keluarga dari ibu diasuh sama siapa sih, bibinya, tapi ada mbahnya juga, terus kayak ada kakek neneknya juga di sini. Tapi memang orang tuanya itu menetap di situ dan itu lahirnya di situ gitu. Jadi kayak gimana ya orang sana kan, tapi Orang sana cuman dia sekolah di tempatmu. dan di sini tuh cuma adanya keluarga ibunya gitu loh. Dia ada pertimbangan kayak beberapa kali dia tuh kayak ngeluh kayak aku bingung mau sekolah di mana ya, tapi aku pengen tetap sama kamu gitu kan, tapi aku masih bingung kalau aku di sini aku jauh dari orang tua, tapi kalau aku di sana aku jauh dari kamu gitu kan. Terus aku kayak ngerasa loh ya nggak apa-apa dong kalau kamu mau sekolah di sini kan, kamu deket orang tua ya nggak apa-apa aja gitu. Nanti deh aku pikir-pikir lagi gitu. Nah setelah itu dia ada pertimbangan segala macam bla dia memutuskan untuk tetap sekolah di sini. Aku tanya dong, terus orang tua kamu gimana ya? Orang tua aku setuju aja, kan aku punya pilihan sendiri gitu loh. Aku bukan sekedar apa ya, aku di sini tuh gara-gara kamu. Iya itu yang pertama, yang keduanya karena kakek nenek aku tuh udah tua dan yang ngurus tuh bibi doang gitu loh. Bibi juga sibuk kerja jadi nggak ada yang ngurus, jadi aku kayak sekalian ngurus kakek nenek deh gitu kata dia. Karena dia sekolah di sini, nah tapi dia masih bingung SMA-nya mau di mana. Nah kayak sebenarnya itu mau ada pilihan dua SMA kan kak. Pilihan pertama tuh yang aku juga mau sekolah di sini, pilihan kedua yang B. Cuma teman-temannya ini pada di sekolah yang A ini kak, kayak dia tuh sendiri, B itu sendirian gitu loh. Maksudnya ada beberapa dari sekolah kami yang di sekolah B ini, cuma kan kayak dia nggak ada yang teman dekat gitu loh kak. Jadi teman-temannya tuh pada di A ini doang, sekolah A ini. Terus ya akhirnya dia pertimbangkan lagi setelah memutuskan itu, dia akhirnya milih sekolah yang A gitu. Terus dia ya walaupun kita beda jurusan kan, dia IPA aku IPS, tapi dari kita tetap satu sekolah. Akhirnya kalian satu sekolah. Iya sekolah lagi. Nah awal-awal kita masuk SMA itu kan kak,
sebenarnya aku tuh agak gimana ya, agak kesel gitu karena ternyata banyak yang suka sama dia gitu loh. Karena kan memang dia tuh gimana ya, bisa dibilang ganteng sih kan. Terus Banyak tipe ideal iya, wanita gitu ya. kalau dia tinggi terus hitam manis gitu loh kak, kan orang-orang Jawa juga kan kak. Kayak aku mikirnya kamu tuh banyak kok yang suka gitu, ya terus ya nggak apa-apa gitu kan. Terus dia bilang kayak loh ya udah masih diurusin kan aku punya kamu kata dia gitu. Terus aku kayak Dia cuma meyakinkan iya, kamu gitu, aku biar tuh gak overthinking. aku tuh sering cerita gini-gini dan dia tuh menyebutkan kamu tuh jangan salah overthinking, aku gak bakal ngegocek yang lain gitu. Kayak aku ya udah ya. Nah awal-awal kan kita kan belum publikasi kan, maksudnya kayak kita kayak masih diem-dieman gitu loh, kita kayak belum tahu orang-orang teman-teman kita tuh kayak belum tahu kalau aku tuh pacaran sama ini. Terus ada sekitar 2 bulan lah kita udah sekolah di situ ya, kayak tiba-tiba aku kayak kan aku sering ceritakan ke temen deketku ini kayak aku nih ini lah pacaran lah sama ini. Terus temen lihat loh iya kan sumpah iya, oh ternyata gitu. Ya bagus sih nggak apa-apa soalnya dia juga tuh banyak yang disukai sama cewek-cewek yang lain gitu. Makanya kayak aku pikir dia tuh jomblo kan, ternyata kamu tak pacarnya gitu. Dari situ rumor itu mulai menyebar kan kayak ini kita udah punya cewek ini ceweknya ini gitu. Aku kayak masa bangga dong, ini gue pacarnya kenalin gitu kan. Terus kayak ya setiap kita ketemu di sekolah kan kak dia nyapa kayak oi gitu-gitu. Nah sebenarnya kita tuh kayak nggak ada yang, dari aku pribadi kayak pribadi itu bukan tipe orang manis gitu kan, jadi aku kayak nggak suka gitu dipanggil sayang ataupun hal yang lain. Jadi aku lebih suka dipanggil nama panggilan apa ya, panggilan aja gitu kayak Jija ataupun Tintun biasanya kan, dia manggil aku Tintun kan. Jadi kalau kita di sekolah ketemu gitu dia tuh jawab Tuntun gitu kalau sedang nggak tahu orang ini gitu. Nah kita juga sering kayak apa namanya belajar di perpus juga, kebiasaan kita di SMP ke bawah gitu, belajar juga segala macam gini-gini. Nah sampai akhirnya itu tibalah di masalah ini, kayak waktu itu 10 itu ya kita di apa ya diwarnai dengan kisah yang agak lucu ya gitulah intinya. Tibalah aku kelas 11, nah kelas 11 ini kan aku kan masuk kelas juga kan kak, dia tuh kebetulan dia ikut basket sama paskibra. Dia tuh melanjutkan Iya pastinya, terus sama basket juga kan dia ingin mencoba hal baru gitu. Nah kelas 11 ini kan karena ikut OSIS sama ikut EC kayak English Club gitu, aku lumayan cukup sibuk nih di kelas 11 ini. Lagi kan abis apa namanya apa sih pergantian kelas apa? enggak, pergantian pengurus dari pengurus sama ke pengurus baru. Nah aku ini di OSIS ini kayak waktu itu di apa ya namanya, di apa sih dia manahin buat jadi kayak apa sih, kayak bisa dibilang ketua divisi kali ya namanya, ketua divisi dari itu gitu. Nah karena waktu itu kita tuh ada event sekolah dan aku ini sebagai si humas dan aku yang mengkoordinasi itu semua. Aku sibuk juga kan kayak ngurus medpak, ngurus sponsor, ngurus ya banyak deh kak, tapi eventnya lumayan besar dan itu pun di apa ya dilakuin tuh 4 harian kalau nggak salah. Dan kayak kita kayak ada buka bazar gitu kak, jadi kayak kelas-kelas itu kayak ngadain bazar gitu. Nah waktu hari H itu kan sebelumnya itu dia ini juga tuh basket. Nah tapi jadi tabrakan gitu kak sama eventnya sekolahku. Nah event sekolahku kan udah ada 1 hari, enggak ada yang kedua harinya, day 2. Nah day 2 itu dia itu bertepatan dengan dia ini lomba apa sih basket di mana gitu, pokoknya di Bandar Lampung. Bentar, ini apa penyebut kota? Nanti di ini ya, di Bandar Lampung gitu kan aku sekolah di Bandar Lampung kan jauh kan kak jaraknya. Lumayan ya. Jadi dia itu kayak dengan rombongannya naik apa sih bus gitu, bus tapi bus yang kecil gitu loh kak. Minibus gitu. Bener-bener minibus. Nah sebelumnya itu dia cerita aku nanti tanggal ini tuh mau apa namanya mau event turnamen basket gitu, kamu nanti datang ya kata, sekedar nyemangatin gitu kan. Terus oke, aduh tanggal segitu kan event sekolah kata gue. Iya tapi kan event sekolah kan 4 hari tuh dia bilang gitu. Nah aku di day 2 nya loh, di day 2 itu ya kau bisa lah kan ikut gitu kan. Terus aku kayak mikir coba deh nanti ya aku ini. Nah sebelum itu juga aku juga apa namanya nemenin dia latihan futsal basket dari pulang sekolah bukan sampai sore sampai malam gitu.
Nah dari situ ya aku ya nemenin aja gitu loh Kak, sekedar ngasih minum ataupun makanan gitu-gitu. Jadi kan otomatis aku ada effort dong buat nemenin latihan basket. Nah tapi ketika di hari H ini kita agak ribut sih. Sebelumnya pun kita ribut 3 hari sebelum menuju hari H eventnya dia itu kita ribut kayak kamu kenapa sih nggak bisa gini 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 ya aku gimana ya kayak Kamu sibuk, dia juga sibuk. aku punya tanggung jawab untuk ada di sini gitu apalagi kan aku kayak koordinasi humasnya aku nggak bisa jauh dari sekolah gitu loh ya apa kan ke aku gitu loh orang-orang jadi kayak aku mikir ya nggak bisa gitu loh kamu ngertiin aku dong kata aku terus dia kayak loh kamu justru yang ngertiin aku nggak bisa ngertiin aku lo mau event kamu nggak ada di acara itu gitu kan kayak loh kan aku udah nemenin kamu latihan basket aku udah kayak ya aku effort juga dong ke kamu tapi dia tuh kayak gak ngeliat aku gitu loh kan Kamu nggak bisa nemenin dia Riha, tapi kamu mencoba untuk menemani dia iya, ketika. aku tuh gitu, tapi dia gak ngeliat itu gitu. Dia tuh mau, pokoknya aku mau ada di event dia, sedangkan aku gak bisa. Nah tiba pas hari itu pagi-pagi tuh aku udah ke sekolah Kak, jam 6:30, bahkan aku udah jam 6 kurang lah intinya, aku udah di sekolah. Dia tuh gak lama itu dia datang nyamperin aku, kamu bener gak bisa lah, karena aku aku gak bisa tinggal di sekolah. Ya udah, jadi tuh ya udah pergi, abis itu udah gitu. Sambil perginya tuh kayak ketus gitu loh Kak, kan memang itu pokoknya daerah bakal jam itu kan Kak. Nah jadi itu di belakang sekolah, di belakang sekolah sih. Di mana ya? Kan kan ini kan kayak lapangan upacara gitu kan Kak. Nah jadi sekolah kami tuh kayak masuk gitu, terus di sini eventnya pokoknya kayak belajar tuh di sini. Nah di depan lapangan Lewat ini, koridor dulu. iya benar koridor gitu. Nah di depan lapangan ini tuh aku ngeliat ada kayak minibusnya dia tuh kayak udah mau berangkat gitu kan Kak. Dan dia tuh kayak gak ada kata apa gitu loh soalnya kayak udah gitu kan. Terus dia pergi dengan kayak nada ketus kali ya kayak aku tuh kayak ngerasa bersalah dong kayak aduh takut kenapa-napa kita kan kayak ya seharusnya dia ngerti dong kan Kak, aku di sini juga sibuk aku gak bisa ninggalin tanggung jawab pun kalau aku nyerahin tanggung jawab ke orang lain bisa aja tapi aku ngerasa kayak gak tenang gitu loh soalnya aku yang diamanahin untuk ya kamu ini ya gini kan sama apa ketosnya gitu kan ya aku ya sebagai bawahannya dia maksudnya kayak sebagai yang diamanahin untuk tugas ini ya aku bersedia dong kayak ya aku ya tanggung jawab itu gitu kan Kak. Nah dari sama seharian itu aku kayak merasa kayak tenang lah intinya kepikiran gini terus kata temen gue udah lo gak usah dipikirin lo kayak ya udah biasa aja soalnya dia ngertiin kamu karena ya saling ngerti aja lah kan Kak saling akunya sibuk dia juga sibuk seharusnya ya tahu gitu loh kamu gak bisa nemenin nah terus kan Kak malamnya itu ya kita selama itu belum seharian itu kita belum melakukan apapun Kak biasanya dia tuh selalu ngabarin kayak aku udah nyampe aku udah ini tapi Kali itu beda. iya kalau itu kayak ada berbeda gitu kayak aku ngerasa kok kayak ada yang beda ya kayak sepi nih WA biasanya ada notif dia yang ngabarin gini tapi kok ini gak ada kabar nah malamnya kan itu aku pas sore itu selesai ya maksudnya kayak udah beres-beres gitu terus aku langsung pulang tuh sekitar jam 5:30 aku pulang sampai rumah itu kan beres-beres itu kan kayak beres-beres mandi segala macem nah megang HP tuh aku baru jam 8 malam gitu aku tuh masuk penuh banget aku kaget kok aku penuh nah kayak teman-temanku coba buka IG-nya dia aku kaget dong kenapa begitu aku buka IG-nya dia ternyata dia konver sama temen ceweknya kayak dengan caption gini makasih ya udah nemenin aku kayak maksud lo apa Bisa kamu masih jadi pacarnya? iya kayak maksud lo apa gini maksudnya gini kayak maksud dia tuh apa gitu aku bingung banget kayak apa gitu kayak temenku tuh di gereja kan Kak, kita kan ada gereja circle gitu kan Kak. Gila, acara kebangetan bisa-bisanya gitu. Kayak, loh aku salah apa guys? Ya lu gak ada salah anjir, lo gak ada salah gitu kan. Ya, aku cuma ngeliatin IG dia dong, kan gak aku balas gak apa-apa, pokoknya cuma aku liatin doang, sampai aku tuh pengen tahu, aku tuh salah gimana, maksudnya kayak, kenapa gitu loh. Kayak, ya memang sih Kak, rumornya tuh memang temen sekelas dia itu suka sama dia, tapi ya dia tuh udah tanggepin gitu lah, karena kan mungkin dia pikir lah ya aku udah ada aku gitu loh, ngapain juga kan nanggepin cewek lain gitu. Tapi gongnya banget, ternyata si cewek ini tuh yang waktu event itu dateng ke tempat dia basket itu tapi dia nggak minta cewek ini tiba-tiba datang aja gitu nah mungkin ya karena mungkin dia suka juga lah sama si pacarku ini sama mantanku ini kayak
ya sifat cegil dari si cewek ini muncul kali, kayak nyemangatin, ngasih minum segala macam. Aku tahu itu dari temennya dia kayak aku tanya kan kayak emang si cewek ini datangnya di apa di pertimbangan di perlombaan basket itu iya datang JK sumpah siapa yang minta kataku kan dia doang sih dia sendiri yang datang dia bawa ini tahu bawa masakan maksudnya kayak dia bawa bekal buat ini makan gitu. terus buat minuman juga katanya kan cowokmu suka nasi goreng dia masakin nasi goreng kayak kepanasan dong kayak kenapa ya wong maksudnya kayak kenapa gitu kan kayak aku ngerasa kayak ya udah gitu kan dari situ kan 1 minggu gak ada komunikasi kan ya aku situ kayak ngerasa aku salah apa ya apa aku ada salah kah apa aku kurang kah kan posisinya juga aku gak bisa loh posisinya juga aku tuh sibuk loh pada saat itu tuh aku gak bisa ngimbangin dia gitu terus dia ngerti kan kak nah 1 minggu kita gak ada kabar dia tiba-tiba ngechat aku pas setelah itu kayak halo gitu kan kayaknya kita harus komunikasi nih kata dia kayaknya kita harus ada omongan nih mau nggak kita ketemu gitu kan aku sebenarnya jadi malas banget kan kayak apa sih ini cuma kan kayak aku belum masalah aku tuh belum keluar ke dia aku pengen masalahnya tuh kelar ini juga terus akhirnya pada hari Minggu tuh kan kak ya aku ketemuan dia kan kak ketemu di tempat kafe favorit kita terus yang datang ke sini jadi kita datang ya udah saya datang duluan kan kak aku nyusul terus kayak ya kita duduk kan di situ kayak kenapa kataku kan dia tanya kamu nggak ada yang mau ngomong kamu nggak ada yang mau kamu omongin ke aku banyak sih sebenarnya terus dia tuh tiba-tiba bilang gini maaf ya kata dia tuh ngakui kesalahan kalau dia tuh salah dan dia udah kayak lancang buat foto sama cewek ini dengan captionnya itu karena mungkin dia juga kesel kan dia ngejelasin kayak sebenarnya aku tuh kesel sama kamu kayak kenapa sih kamu nggak bisa buat datang di event aku kenapa kamu harus sibuk dengan urusan ini gitu ya seharusnya bisa gak sih izin sebentar ataupun apa gitu aku tuh pingin loh pacar aku tuh ada di deket aku ketika aku lagi tanding aku pingin kamu tuh kayak apa ya ngasih support ya semangat ya gini aku pengen gitu tapi kamunya gak bisa ngertiin aku gitu kamu gak bisa ada di saat aku tuh tanding gitu aku gak terima kan aku bilang kan aku udah bilang aku udah ngejelasin aku ini sibuk aku tuh gak ngurusin diri aku sendiri aku tuh juga ada tanggung jawab aku gak bisa buat lepas dari tanggung jawab itu kalaupun bisa aku gak tenang aku gak bisa aku ada tanggung jawab yang harus aku kerjain gitu loh seharusnya ya kita saling ngerti lah intinya gitu kan nah dari situ dia bilang kayak ya udah aku minta maaf ya gini dia ngakui kesalahan dan aku juga minta maaf gini cuma memang setelah kejadian itu kan kita kayak udah beda versi gitu loh kan maksudnya kayak apa ya dia yang tadinya dia ini sering ngasih kabar terus kayak sering apa sih ya istilahnya sekedar kayak pap yang random itu kayak udah nggak ada gitu kayak udah jarang gitu loh dan biasanya kan kalau sore kan dia latihan basket ya nah aku tuh kan kita kan sore abis rapat kayak abis apa dari event kita itu nah sore itu biasanya pas dia mau latihan pagi dia pasti selalu bilang ke aku mau latihan dulu begitu pun aku selesai rapat aku keluar dong aku lihat dia lagi latihan tapi dia nggak ngabarin aku dulu gitu kayak di situ aku ngerasa kayak wah ini beda nih kayak kenapa kata aku terus aku tanya kamu kenapa sih kayaknya kayak gini beda ya terus dia kayak jawab beda kenapa ya beda aja gitu loh kayak gak biasanya enggak biasa aja akhirnya karena aku bingung juga dan banyak pertimbangan di situ aku bilang ke temen aku cerita ke temen aku sudah temenku ini udah notice duluan kalau kayak pacarmu nih kayaknya agak beda ya jauh gitu ya iya deh atau gimana ya sebenarnya temenku tuh kak satunya tuh ada yang belak-belakan kak satunya tuh memang agak orangnya ya gitu mengamati tapi dalam diam iya mengamati kayaknya sih tipe orang yang belak-belakan gitu loh kamu tuh cepet-cepet kayak dia bilang ih pacar lo tuh selingkuh dia selingkuh sama cewek temen sekelasnya yang waktu itu kalau nggak inget sih jadi kayak lu kenapa nggak bisa lihat dari sudut pandang ceweknya loh cewek tuh cegil ke cowokmu gitu dan dia kayak ngejelasin gini terus tapi aku terus nggak sadar aku kayak berubah nggak percaya aku nggak percaya dengan omongan itu tapi banyak yang bilang kayak teman-teman dia kayak bahkan bilang
Lo nggak lihat waktu itu si cowok lo sama si cewek ini ada di belakang sekolah ngomong, gue nggak tahu ngomongin apa, tapi gue lihat lo, tapi lo nggak sadar. Banyak yang ngomong gitu banyak ya, ngomong, kamu. tapi masih kayak nggak percaya gitu. Masih denial lah. Masih denial kayak, Oke. masa sih masih orang selama ini aku percaya, orang selama ini kayak aku merasa nggak mungkin dia ngelakuin hal itu, tapi ya kita sebagai percaya kan Kak, kayak Karena kamu belum melihat langsung. iya. Oke. Kecuali yang khotbah itu doang kan Kak. Sampai akhirnya aku tuh apa ya, mendengar sesuatu yang dari mulut dia langsung gitu, kayak dia bilang aku selingkuh gitu ya. Kayak aku agak hah, seterang-terangan ini dia bilang ke aku. Kita kayak gini kayak kita ngobrol, aku prosesnya di sini, dia prosesnya di situ, dia bilang aku selingkuh, kayak seterang-terangan itu. Dan Itu masih di masa kalian apa ya? Lagi renggang-renggang. iya, masih renggang-renggangnya. Itu tuh di kantin sekolah. Memang kantin sekolah itu tuh sore hari kan Kak, udah sepi gitu keadaannya. Nah, dia ngajakin ke kantin kan, ya udah ayo gitu. Aku pikir dia ngajak ke kantin itu ya biasanya kan aku suka tuh sama susu Cimori yang blueberry. Tapi dia mau ngasih itu, ternyata ya dia ngasih itu juga, ngasih ke aku itu. Tapi ada omongan itu, dia ngasih kayak, nih kamu suka ini kan. Nah setelah aku itu aku minum kan kayak susu Cimori itu, aku minum, dia ngomong mau selingkuh, kayak hah, kayak gimana ya, kaget, shock, dia nggak percaya. Maksudnya aku nggak Yang percaya. kamu bayangkan selama itu benar gitu. Omongan orang ini Dan itu keluar dari mulut dia sendiri. Ya baik sih sebenarnya, maksudnya aku nggak dengar dari omongan yang lain gitu, kayak ya walaupun orang-orang tuh ngomongin dia itu selingkuh, tapi kayak aku tetap percaya kan. Sampai akhirnya dia bilang sendiri, aku kayak langsung, maksudnya ya aku selingkuh, kamu tau gak sih aku khotbah itu, nah itu aku selingkuh ke dia gitu. Oh bisa, kayaknya aku nggak tahu, dia jawab nggak tahu. nggak ada kejelasan. Gak ada kejelasan. Kayak nggak tahu ya, kayak entah dia bosan entah apa. Cuma yang aku rasainnya, yang aku ngerasain ke dia itu Kak, dia tuh pengen kayak punya cewek yang gak terlalu sibuk. Jadi dia tuh pengennya kayak apa ya? Pengen punya cewek yang selalu ada di dia gitu. Iya. Yang selalu support dia kalau dia latihannya, akunya ada, tandingnya dia ada, akunya ada gitu loh. Dan yang dia mau tuh kayak gitu. Sedangkan aku sibuk organisasi juga kan Kak. Makanya kayak dia tuh mau aku tuh ada di deket dia dan ada di samping dia kalau dia lagi tanding gitu kan. Dia tuh mainnya kayak gitu Kak. Sedangkan karena aku organisasi, aku sibuk dan dia kayak kurang suka dengan cewek yang terlalu sibuk. Makanya aku itu nyimpulin sendiri kan Kak, aku menyimpulkan sendiri gitu, apa jangan-jangan dia kayak gini ya, gak suka sama cewek yang sibuk, cewek yang gini. Terus aku di situ ya aku ngerasa, aku nggak nangis, aku kayak biasa aja, karena kalau aku nangis aku kalah. Aku yang prinsip jangan sampai nangis di depan cowok itu gitu. Ya aku bilang kayak, oh ya udah, gak apa-apa gitu. Terus dalam hati kan itu banget ya. Terus dia bilang kayak, dia kaget, gak apa-apa. Terus dia kayak, aku selingkuh loh, kamu nggak denger apa? Kamu nggak ada reaksi apa gitu selain kayak ngomong gak apa-apa? Ya aku mau reaksi apa? Kayak ya udah biasa aja gitu kan. Nah besokannya itu ya kita pulang dengan damai sih Kak. Cuma memang setelah itu aku nangis di kamar, aku kayak ya bad mood, aku kayak nggak ada kehidupan gitu loh, kayak jir cowok gue selingkuh gitu loh. Tapi karena aku udah malas juga ke dia dan teman-teman aku udah ngasih saran, udah kalau emang nggak bisa ya udah aja gitu. Kamu harus peduli sama diri kamu sendiri loh, jangan merasa kamu nih kayak gini-gini. Pokoknya kalau udah nggak layak, maksudnya kayak udah nggak layak diperhatikan. ya udah dilepasin aja, dengan banyak pertimbangan. Terus aku juga komunikasikan ke ibu, aku bilang ke ibu kayak kata ibuku ya udah lepasin aja. Akhirnya aku minta ngajak ketemuan ke dia karena pulang sekolah gitu Kak. Jadi kita ketemu di kafe itu lagi, di kafe favorit kita. Aku bilang ayo kita putus. Dia nggak mau, dia nangis Kak, di titik itu juga dia nangis kayak, udah kamu kenapa nangis? Kamu nggak sih, kenapa kamu nangis gitu. Dia tuh nangis karena dia malu pertama mungkin, karena kedua dia salah, dia mau aku salah. Dia sebenarnya baik Kak, dia tuh jujur Kak. Dia cerita tentang selingkuhnya. Dia kayak apa ya, maksudnya kayak aku tuh selingkuh gini tuh kayak karena kamu terlalu sibuk, kamu gak ada waktu buat aku, makanya aku tuh kayak ya aku tuh pengen loh kamu di sisi aku, tapi ketika akunya lagi membutuhkan kamu tapi kamu selalu sibuk gitu kan. Yang dari situ aku kayak ya aku kan bersalah juga kan, aku gak ada di sisi dia, tapi kan
aku berusaha untuk selalu ada loh Kak. Ya dengan cara aku nemenin dia latihan basket itu, ya nemenin dia ini kan aku ada effort tuh, maksudnya kayak aku Kamu berusaha mengerti dia juga. iya, tapi dia nggak melihat keeffortan Dia nggak aku melihat itu loh. kebalikannya. Dia cuma pinginnya kayak aku maunya Ada. di deket dia gitu kan. Nah dari situ ya dia kayak bilang, tapi kalau emang ini keputusan kamu ya udah aku hargain, tapi terus sekali lagi bilang aku minta maaf kalau aku udah ngecewain kamu gini gini segala macam, kayak oh ya nggak apa gitu. Terus kita putus. Nah dari 3 hari setelah itu kita putus, rasanya life after break up itu kayak beneran gak enak ya, kayak biasanya kan ya Kak, pagi-pagi kalau misalkan aku buka WA itu ada notif dia kayak dia sekedar ngucapin selamat pagi Tintun, jangan lupa ya untuk pagi ini selalu senyum gini itu kayak selalu masih kata-kata yang buat aku tuh ada gitu, aku tuh happy gitu. Jadi setiap aku sekarang pun aku ngerasa happy, tapi semenjak itu kayak udah gak ada notif gini-gini, semua kenangan pun udah gak ada kan, kayak aku ngerasa rasanya bener-bener nggak enak itu Kak. Nah dari situ aku mikir kayak apa aku nggak layak ya untuk dicintai gitu, kayak 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 apa Banyak ya, pikiran gitu iya ya. banyak pikiran yang sehingga aku ya itu tadi aku Kamu ngerasa takut untuk menghadapi hubungan iya. yang baru. Setelah itu pun ya kita masih tetap berteman, tapi kayak vibes-nya tuh udah beda gitu lah kan Kak. Nah ya udah, eh, apa ya, kita mesti ada teman, maksudnya kayak mesti berhubungan baik gitu kan, tapi sekedar teman aja tapi kayak ya gimana ya, beda gitu. Vibes-nya udah beda. Nah dari situ kayak ya udah gitu, itu sih Kak. Sebenarnya ya semenjak putus dari dia ini kan aku udah lama juga kan Kak, kuliah ini juga aku ngerasa kayak aku suka nih sama seorang lagi semenjak aku move on dengan dia dan aku udah bangkit untuk Perasaan kamu sendiri. aku mencoba untuk meyakini kayak nggak deh, kayaknya aku layak untuk dicintai, aku layak, aku bisa gitu kan. Akhirnya aku mencoba untuk suka dengan orang. Nah tapi dari suka dengan orang ini apa ya, setiap aku suka sama orang ini tuh pasti Perasaan itu muncul lagi. muncul lagi kayak kayaknya aku nggak bisa, kayak aku kayak nggak layak untuk dicintai ya, aku tuh kurang dari dia, maksudnya kayak ya kamu mau siapa gitu sih Kak, ya gitu sih Kak. Oke, dari cerita yang kamu sampaikan tadi secara panjang lebar, aku mau kasih tahu nih, kita akan menggunakan pendekatan dalam konseling yang disebut sama REBT atau Rational Emotive Behavior. Kalau kamu bingung REBT ini apa sih Kak, gitu kan? Nah, REBT ini adalah cara kita untuk menilai suatu kejadian, cara kita berpikir bukan dari kejadian tersebut, tetapi dari cara kita berpikir terhadap kejadian tersebut. Jadi singkatnya ini tuh kayak pemikiran kita yang muncul bukan karena efek dari kejadian, tetapi akibat pola pikir kita sendiri. Nah, dalam RBT itu ada konsep yang disebut dengan konsep ABCDE. Nah, apa aja sih itu tuh? Kalau misalnya A itu namanya activating event, jadi kejadian yang memicu hal itu terjadi. Misal yang dari kamu ceritain tadi, kejadiannya kan kamu putus, terus kamu gagal, dan akhirnya berakhir dengan konflik. Nah, kalau yang B itu belief atau keyakinan kita. Nah, belief ini tuh kayak keyakinan bahwa oh sebenarnya kita tuh tidak lagi cintai, keyakinan bahwa diri kita ini tidak layak, dan lain-lain. Nah, yang C ini konsekuensinya itu ya tadi kamu akhirnya putus dengan pacarmu, kamu akhirnya tidak bisa mempertahankan hubunganmu. Nah, yang D itu ada disputing. Disputing ini kita menguji lah pikiran irasional tadi. Dan yang terakhir ada efek. Efek itu adalah tindakan baru yang bisa mengubah dari pikiran yang irasional tadi menjadi ke rasional. Nah, sekarang kita masuk nih di identifikasi ke masalah kamu. Dimulai dari yang A tadi ya. A tadi kan tentang kejadian, yang dimana kejadiannya itu kamu putus karena kamu tidak bisa mempertahankan hubunganmu, kamu kurang menjaga komunikasi sehingga akhirnya kamu gagal dalam mempertahankan hubunganmu tadi. Nah, lalu yang B-nya itu keyakinan. Setelah kamu putus, kamu itu meyakini bahwa diri kamu itu yang salah, kamu yang tidak menghargai dia, dan juga
apa ya, kamu yang tidak layak untuk dicintai, sehingga kamu berkeyakinan atau berpikir bahwa ya udahlah, aku kayaknya nggak bisa untuk memulai hubungan lagi nih sama orang karena kamu takut hal itu terjadi. Nah, lalu untuk yang C-nya yaitu konsekuensi. Ini tuh apa ya? Ini tuh kayak dampak yang dihasilkan dari pengalaman kamu tadi. Kan kamu tadi putus ya. Nah, dampaknya tuh kamu menarik diri, kamu tidak ingin terbuka lagi ke orang-orang. Terus apa ya? Kamu jadi mungkin mengucilkan diri dan merasa minder jika ada yang mendekati kamu karena kamu takut apa ya? Seperti hubungan kamu sebelumnya. Kamu takut memulai. Jadi dampaknya apa ya, kamu jadi semakin menutup diri gitulah dari lingkungan. Sekarang kita beralih ke yang D, yaitu diskuti. Kita akan menguji nih tentang pikiran irasionalmu itu. Nah, kalau aku tanya, apakah semua orang yang putus itu tidak layak untuk mendapatkan cinta dari orang yang baru? Enggak, itu kayak ya layak aja nggak sih? Oke, dia tetap layak kan, walaupun dia sebelumnya tetap putus. Berarti dia tetap layak untuk dicintai dan membangun hubungan yang baru. Nah, kalau misal aku tanya lagi, sebelum kamu putus, kamu juga dicintai kan sama dirinya? Oke, faktanya mengatakan bahwa kamu itu sebenarnya pernah dicintai dan layak dicintai gitu. Kalau misal hal ini terjadi di temanmu dan kamu berkata bahwa sejak saat temanmu putus, temanmu tidak akan pernah layak dicintai. Kan itu enggak. Berarti temanmu ini apa ya? Tidak akan mendapatkan cintanya lagi setelah ia putus. Nah, dari sisi semua orang, kita tuh layak dicintai walaupun kita sebelumnya pernah mengalami hubungan yang retak gitu. Jadi kayak apa ya, walaupun kamu sempat putus, pikiran kamu untuk dicintai itu tuh tidak boleh berhenti gitu loh, karena kan kamu membangun hubungan baru dengan orang yang baru. Maksudnya tuh kayak semua manusia itu tuh layak dicintai walaupun dia mungkin merasa dia ini tidak layak dicintai oleh hubungan dia sebelumnya gitu. Jadi kayak kamu tuh layak dicintai gitu, kamu tetap bisa melanjutkan hubunganmu dengan orang yang baru. Nah, dari yang aku katain diskuting tadi, berarti ini tuh bukan soal tentang apa yang dinilai orang dari hubungan, tetapi tentang menilai dirimu sendiri. Kalau misal kamu bisa berkata temanmu ini layak untuk dicintai lagi, kenapa kamu tidak bisa mengatakan ini kepada dirimu sendiri? Maksudnya itu kayak kamu tuh harus loh memenang dirimu sendiri, karena semua orang itu tuh juga layak dicintai, dan cintailah mulai dari diri kamu sendiri. Dan kita masuk ke poin terakhir, yaitu effective new belief atau poin E. Ini tuh poin tentang membuka pikiran yang baru. Nah, jadi coba ya, kita akan membuka pikiran yang baru, yang lebih sehat dan juga yang lebih realistis untuk masalah tadi. Nah, kalau misalkan kamu tadi berpikir bahwa saya tidak layak dicintai, kira-kira ada kata-kata lain yang lebih realistis nggak? Mungkin saya layak untuk dicintai, hanya saja hubungan itu tidak berhasil. Oke, kamu harus merubah kalimat itu menjadi kalimat yang lebih rasional. Seperti yang kata kamu tadi, saya layak dicintai, hanya saja hubungan saya tidak berhasil. Atau kamu bisa pakai kalimat, saya itu berharga, hanya saja hubungan saya yang lalu itu tidak berhasil. Oke, bisa kamu ulangi mungkin? Oke, saya ini berharga, hanya saja hubungan yang lalu itu tidak berhasil. Kayak lagi. Saya ini berharga, hanya saja hubungan yang lalu itu tidak berhasil. Oke, nah dari kalimat yang kamu sampaikan tadi, kamu tuh bisa menilai gitu loh bahwa semuanya itu semua yang terjadi itu bukan 100% kesalahanmu. Kamu juga layak untuk mendapatkan kasih sayang yang baru, kamu juga layak untuk memulai hubungan yang baru dengan pemikiranmu mungkin yang di masamu yang sekarang. Terus juga kamu layak gitulah untuk mendapatkan pemulihan hati dari hal mungkin yang belum selesai di masa lalu kamu tadi. Nah, dengan kamu berkata seperti itu, kamu tuh bukan hanya bukan hanya melihat dari sisi orang lain, tetapi kamu juga mulai memandang diri kamu sendiri. Kamu mungkin dari kamu memandang diri kamu sendiri itu, kamu bisa kamu bisa berpikir bahwa diri kamu tuh juga berharga. Maksudnya tuh diri kamu tuh juga perlu didengar, dan diri kamu juga tidak akan memendam perasaan itu terus menerus.
Oke Kak. Oke, kalau aku tanya bagaimana perasaan kamu setelah mengungkapkan kalimat itu tadi? Oke, setelahnya aku ngerasa lebih apa ya, lebih ringan, terus lebih plong, kayak lebih apa ya, lebih rileks dan lebih lega gitu Kak. Nah, jadi setiap pemikiran kamu itu muncul, kamu merasa kamu tidak layak dicintai, kamu merasa kamu tidak layak untuk memulai hubungan baru. Coba kamu ucapkan kalimat-kalimat tadi. Kamu ucapkan secara terus-menerus agar itu tuh juga berefek gitu loh ke dirimu sendiri, agar pemikiranmu itu bisa berubah secara pelan-pelan dari yang awalnya irasional menjadi rasional, yang awalnya memandang diri kamu itu negatif, sekarang coba pandang dari yang nilai diri kamu secara positif, karena kamu kan juga harus terus melanjutkan hidup, kamu tidak bisa memendam perasaanmu terus-menerus, dan kamu akan ketemu banyak orang baru yang lebih akan menghargai perasaanmu sendiri lah. Oke Kak. Nah, terakhir mungkin aku bisa sampaikan dari yang masalah kamu tadi tuh bahwa if he want, he will. Jadi kalau misalnya dia mau tuh pasti dia akan ngelakuin apapun yang ingin dia lakuin ke kamu. No matter what he says, misal katanya tadi kamu kan sangat sibuk dan dia nggak suka cewek sibuk. Kalau misalnya memang mencintai kamu, dia akan melakukan segala upaya, dia akan mengerti kamu dari berbagai sisi, dia tidak hanya ingin dimengerti, cuman dia akan juga mengerti kamu yang sama-sama lagi sibuk. Dan juga aku mau bilang bahwa mungkin dari yang banyak pengalaman kamu tadi, kamu dari SMP, terus kamu juga bareng-bareng dia sampai SMA, itu mungkin membuka pemikiran kamu bahwa oh ini tuh my first experience, jadi kayak semua yang aku lakuin sama dia itu adalah pengalaman pertamaku yang gak pernah aku lupain, dan akhirnya itu tersimpan rapi sebagai core memory yang baik gitu di otakmu. Jadi sehingga sewaktu-waktu dia melakukan hal yang tidak kamu duga-duga seperti yang permasalahanmu tadi, kamu akan denial dan berpikir kayaknya nggak mungkin dia kayak gitu. Kayaknya apa ya? Mulai timbul pikiran-pikiran yang mulai merasuki dirimu sendiri, kayak aku tuh percaya loh dia tuh tetap baik, aku tuh percaya dia nggak akan ngelakuin itu, padahal di kenyataannya tuh semuanya tuh udah berbeda, semuanya tuh kayak tidak yang diharapkan, sehingga kamu tuh mulai menyalahkan diri sendiri terhadap apa yang tidak kamu perbuat gitu. Ditambah dia kan menyalahkan kamu terhadap kamu sibuk, dengan keadaan tersebut tuh kamu lebih apa ya, perasaannya tuh lebih muncul bahwa kamu tuh yang salah, bahwa di sini tuh semuanya tuh kamu yang salah, dan dari semua experience itu kamu jadi takut untuk berhubungan lagi dengan orang yang baru. Nah, yang bisa aku katakan sekarang bahwa kamu coba pelan-pelan ubah pola pikirmu, karena seperti yang dari teori REBT tadi, pemikiran itu tuh suatu hal itu tuh tidak terjadi karena suatu kejadian, bisa jadi itu terjadi karena pola pikir kita sendiri. Oke Kak, baik. Aku akan lebih sadar ke depannya dan lebih merubah pikiranku yang tadinya irasional ke rasional tadi, Kak. Oke, semoga kamu bisa tetap berpikir realistis terhadap dirimu sendiri, sehingga kamu tidak menyakiti dirimu sendiri lagi. Oke Kak, siap. Oke, mungkin udah 45 menitan sesi konseling kita pada hari ini. Aku berharap semoga kamu dipertemukan dengan orang yang jauh lebih menghargai kamu ke depannya. Kamu bisa menghilangkan sifat menyakiti dirimu sendiri, mulai lebih mendengarkan perkataan dirimu sendiri, dan coba berpikir lebih realistis aja. Oke Kak, sebelumnya juga aku mau bilang terima kasih banyak ya Kak sudah mendengar cerita aku yang agak gitu, dan udah ngasih tahu aku kalau itu tuh nggak baik buat aku juga, dan udah nyadarin pikiran aku juga. Pokoknya aku bilang bener-bener makasih banyak ke kakaknya. Semoga doa-doa kakak tadi balik ke kakak juga ya Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Sekian video yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.